Ketika orang lain udah siap-siap, bla bla bla, tapi lihat lagi situasi orang-orangnya, sumpah ngaret. Ngeri kata ini ngaretnya kayak gimana. Sosok berani gitu kan, jebur gitu kan ke air terjunnya. Ternyata emang pusarannya pusarannya kuat betul gitu kan. Di situ saya tenggelam lah kan, tapi kawan-kawan situ pada ngira kalau saya itu ngeprank. Nah, udah selesai deg-degannya lewat pohon asem, kosong guguk. Nah itu tuh muncul semua anjing-anjing pinggir-pinggiran rumah kayak, lewat nggak ya. Ya halo, gua Raden Hamdi atau biasa dipanggil Kiai dari komunitas KKN Mandiri Generasi Indonesia Mengabdi. Oke, perkenalkan nama aku Anissa Fitri, aku dari Proyek Ekspedisi Nusantara. Perkenalkan, nama saya Hamzah Nugraha, asal dari Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 18. Di sini saya mengabdi di komunitas KKN Dharma Cita Nusantara. Halo, nama saya Aditya Rizky, biasa dipanggil Adit, dari jurusan Ilmu Pemerintahan 2018, dari KKN Mandiri Generasi Bakti Negeri. Halo semuanya, kenalin nama aku Mikdad Mahrus dari Ilmu Pemerintahan Angkatan 2018 dari KKN Mandiri Lentera Bangsa Borneo atau biasa disingkat Lensa Borneo. Oke, kenalin nama aku JJ, aku dari jurusan Ilmu Pemerintahan 2018. Aku dari KKN Mandiri Mahadika Bakti Nusantara. Saya Muhammad Abdul Akbar dari Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2018, perwakilan dari komunitas Tapak Pengabdi Katulistiwa. Nah, jadi tuh gini, pena itu tuh kan kita mau berangkat tanggal 5-6 Juli. Nah, ternyata PPKM tuh posisinya barang-barang kami tuh udah kami packing semua, buat dibawa berangkat gitu loh. Berangkat di tanggal 2 Agustus. Itu sebenarnya sudah mundur gitu. Dan untuk observasi kedua, itu kan observasi pertama, dan rencananya tadinya ada observasi kedua, tapi akhirnya batal karena ada PPKM waktu itu kan. Yang penting ngusahain untuk berangkat dulu aja gitu. Pas mau berangkat kan, isu-isunya kan PPKM diperlanjut lagi kan. Waduh, kata aku ini kemungkinan nggak tahu berangkat atau enggak. Tapi dengan hati yang ikhlas itu dan tulus, optimis lah bisa berangkat. Ketatnya aturan kemarin, aturan ini kan masalah penanganan COVID, nah itu juga sempat terkendala oleh teman-teman. Hamin beberapa hari keberangkatan kemarin tuh dibenturkan dengan keadaan di mana hampir sebagian dari kami itu positif COVID. Keberangkatan itu juga banyak dramanya juga nih, nggak cuma dalam pencarian dana aja banyak drama, tapi pas berangkat pun banyak drama gitu, yang COVID lah segala macam lah itu. Kan kalau nggak salah waktu itu bulan-bulan Juli atau enggak Agustus tuh lagi PPKM lagi gitu kan. Akhirnya diperpanjang lagi gitu kan. Sampai akhirnya yang awalnya kami optimis buat berangkat, sampai sempat khawatir gitu loh, ini bisa berangkat atau enggak gitu. Kalau itu atur-atur diri sendiri aja sih, manajemen waktu. Ketika kita pengen mengabdi, tapi juga dihadapi dengan akademik, ya kita harus bisa ngatur waktunya. Gak bisa kita menyalahkan keadaan, bla bla bla. Itu udah jadi konsekuensi kehidupan. Soal mengganggu nilai akademik atau tidaknya itu sama sekali enggak. Soalnya kan pengalaman dari tahun-tahun lalu, anak-anak KKN Mandiri juga bisa selesai dengan cepat, terutama juga bisa dapat nilai yang baik begitu. Kalau mengganggu akademik, kalau saya bilang enggak ya. Enggak, karena kenapa? Karena ya KKN itu tentunya yang pertama memang bagian dari akademik itu sendiri ya. Dan waktunya itu biasa menggunakan waktu ketika libur semester biasanya kan. Yo KKN ganggu akademik piye? Wong KKN itu jadi salah satu syarat akademik.
Kalau emang dirasa pengen lulus cepet, ya berarti udah dari semester 6 itu sedikit mempersiapkan gitu kan. Udah nyicil lah skripsinya, segala macem, perbaikan-perbaikannya udah dicicil. Intinya gimana cara kita manage waktu kita sendiri gitu. Kalau dibilang banyak ya karena emang pertama tempatnya jauh ya. Terus mau jalanin program seberapa banyak. Itulah tadi kenapa KKN mandiri, karena segalanya mandiri, mulai dari nyusun programnya mau gimana, terus kebutuhannya mau seberapa gitu, estimasinya mau gimana, itu emang benar-benar mandiri. Cari-cari dana di Jogja, itu juga sponsorship. Terus juga ada dari kampus juga ada toh, dari LP3M buat anggaran ke KKN mandiri, dan juga ada dari Pemkab Brau-nya. Enggak, itu tuh sebenarnya enggak banget gitu loh, karena kan kita cari uangnya bareng-bareng. Jadi pintar-pintar aja danusan, pintar-pintar aja cari sponsor. Karena nanti kalau uang KKN kalian banyak, ya uang individunya tuh pasti berkurang. Karena kan sesuai kebutuhan juga, nggak mungkin dong kita keluarkan uang sendiri buat program sebanyak itu gitu. Kan ada uang dari LP3M, yang uang kita iuran selama tiap semester kayak gitu. Udah lama mereka tinggal, tapi mereka baru pertama kali melakukan yang namanya upacara bendera pada saat 17 Agustus kemarin. Itu pun apa ya, upacara hari Senin buat anak-anak sekolah pun nggak ada. Nggak, temen aku nih kebetulan temen aku cerita ke aku, dia kayak nge-review sagu putih gitu. Oke. Terus. Ya aku juga kayak ketawa aja, emang kamu udah pernah coba semen? Ya belum, tapi kayak apa ya, bumbunya kayak semen gitu. Baunya semen. Iya. Pas sakit terus dia ini kesurupan gitu, jadi ya agak-agak gimana itu situasinya waktu itu hujan berangin, nah jadi dapet banget gitu situasinya. Kita nggak takut jadi malah lucu, padahal saya lagi cerita dewasa terus ada orang kesurupan, situasinya lucu gitu. Kesurupan tapi lucu. Yang nggak bisa dilupain tuh acara perpisahan di kantor desa itu. Sumpah. Ketika orang lain udah siap-siap, bla bla bla, tapi lihat lagi situasi orang-orangnya, sumpah ngaret. Hei, ngeri kata ini ngaretnya kayak gimana. Sosok berani gitu kan, jebur gitu kan ke air terjunnya. Ternyata emang pusarannya pusarannya kuat betul gitu kan. Di situ saya tenggelam lah kan, tapi kawan-kawan situ pada ngira kalau saya itu ngeprank gitu. Jadi sudah minta tolong gitu kan, dibiarin gitu kan. Pada akhirnya baru sadar, baru saya ditolongin gitu. Nah, udah selesai deg-degannya lewat pohon asem, kosong guguk. Nah itu tuh muncul semua anjing-anjing pinggir-pinggiran rumah kayak, lewat nggak ya? Langsung kayak kita lari, dia makin guguk kayak gitu loh. Jadi kayak, aduh gimana ini, bener-bener kayak uji nyali banget di sana, kayak kita mau lewat sana. Apalagi aku yang takut gitu kan sama anjing awal-awal. Tapi pas udah sampai rumah Maratna kayak, hei, anak kalian sehat, aman sampai sini, aman mama, cuman agak capek aja dikejar-kejar anjing. Karena aku nggak pernah naik pesawat ya. Aku nggak pernah naik pesawat. Sebenarnya salah satu motivasi saya ikut KKN mandiri juga biar bisa naik pesawat gitu. Tadi sebenarnya kalau misalkan kesepakatan komunitas kita naik laut itu agak shit. Gitu. Naik laut. Naik kapal, maksudnya kita naik moda transportasi laut gitu. Ya sih sebenarnya pas perpisahan emang pada sedih-sedihan gitu kan sama warga sana, karena emang ternyata waktunya tuh 2 bulan tuh tadinya kirain bakalan lama, ternyata sudah selesai gitu secepat ini gitu kan, sama apalagi sudah sama anak-anaknya yang udah akrab gitu kan, harus pisah lagi gitu kan. Terus kayak yang sudah maksudnya ngerasain gimana sih sulitnya serba keterbatasan di sana. Pasti rasa buat balik ke sana itu besar banget gitu loh. Karena rasa terima kasih banget sama masyarakat sana kan, kita
disambut selayaknya keluarga, dirawat kayak anak sendiri, kayak adik sendiri kayak gitu. Jadi ingin banget ke sana lagi dan niatnya buat silaturahmi kayak gitu. Kedelai hitam berkualitas. Pasti karena saya juga udah punya janji dengan Pak Syarikat dan dia juga benar-benar nanti kalau udah lulus bisa main kesini. Siap. Pasti ada dari dalam hati buat niatan pengen balik lagi ke Teluk Sumbang. Iya sih, iya. Secepatnya lulus, cepatnya. Pastinya ada rasa pengen balik tuh ada gitu. Apalagi kan kita di sini kayak berangkat bareng-bareng, pulang bareng-bareng, ke sana lagi juga kalau bisa harus bareng-bareng gitu. Karena kayak rasa rindu sama orang-orang di sana tuh nggak bisa terobati kalau nggak ketemu. Kalau dibilang mau kembali sana ya mau banget kembali. Maksudnya kami menemukan yang namanya satu keluarga baru di sana. Keluarga yang bisa menerima kami dari latar belakang keagamaan yang berbeda, yang notabene memang sering dipermasalahkan di daerah sekitar kita sendiri masalah itu. Tapi kami merasakan di sana bagaimana hidup menjadi seorang minoritas. Semoga kedepannya program-program yang masih bisa berkelanjutan itu bisa dilanjutkan generasi kami yang berikutnya. Kan sekarang sudah ada generasi yang ke-7, generasi Indonesia Mengabdi, ya sudah ada. Semoga bisa menjalankan program yang berkelanjutan. Harapannya segala program-program yang udah kami pernah kasih ke sana itu tetap diberdayakan sama masyarakat. Alhamdulillahnya sekarang kan Kelor berjalan nih programnya. Semoga nanti bukan cuma Kelor aja yang berjalan gitu, tapi untuk pertanian ada PESNAP kayak gitu, masyarakat bisa kembangkan juga gitu loh. Jadi semoga juga adik-adik nih yang di sana kan kita ajarkan buat ada dapur literasi. Semoga giat belajar membacanya tuh terus berjalan kayak gitu. Mereka bisa lebih maju lah yang pasti. Untuk sekolah STB terutama juga kita mengharapkan semoga anak-anak yang bersekolah di sana bisa sukses, bisa merasakan pendidikan yang berkualitas juga, terutama karena mereka anak-anak yang rajin, terus percaya sama pendidikan dan mereka tidak menyerah juga sama pendidikan. Ketika nanti dilanjutkan oleh teman-teman dari angkatan ke-6, ke-7 yang masih di Kampung Teluk Sumbang, semoga benar-benar bisa segera terwujud menjadi desa wisata di Kabupaten Berau. Dan juga harapanku semoga khususnya buat pemerintah Kabupaten Berau, akses ke Kampung Teluk Sumbang segera diperbaiki dan supaya bisa menarik juga jumlah wisatawan ke Kampung Teluk Sumbang. Untuk generasi selanjutnya bisa meneruskan perjuangan kita gitu. Walaupun memang di sana perjuangan kita terbilang kayak masih standar gitu lah buat masyarakat sana, belum terbilang kayak wow banget gitu, enggak, karena sana juga udah tersentuh dengan tangan pemerintah gitu, apalagi wisatanya gitu. Ya mungkin harapannya sama semua sih. Harapan dulu ya, mungkin untuk desa ulun yang lebih, dusun ulun yang lebih maju, lebih berkembang, lebih sejahtera, akses jalannya dan infrastruktur yang seharusnya dimiliki sebagai warga negara. Genesia, salam mengabdi. Proyek Ekspedisi Nusantara, sambil rampas kita. Dharma Cita Nusantara bersama mewarnai Indonesia. Generasi bakti negeri mengabdi tanpa henti karena kita saudara sebatik. Lensa Borneo dari Lentera untuk bangsa. Tapak mengabdi Katulistiwa, sekali berarti salam kaki pengabdi. Mardika Bakti Nusantara, jaya muliakan Nusantara.